saya. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat bahasa dan sejarah bahasa. Yang pertama-tama dulu, perkenalkan, nama saya Sukadi Nase dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Nah, kali ini kita membahas tentang hakikat bahasa, yang dimana bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan anggota kelompok untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, apa itu bahasa? Yaitu cara kita berkomunikasi kepada sesama, baik orang lain maupun orang dalam, orang luar, dan menyampaikan apa yang kita harus sampaikan. Tanpa bahasa, kita nggak bisa mengerti apa itu yang dikatakan oleh seseorang. Nah, ada pun fungsi bahasa, yaitu satu, sarana komunikasi. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, sarana komunikasi ini ketika kita berjumpa kepada orang lain. Nah, ketika kita jumpa dengan orang lain, atau pacar, atau sahabat, kerabat, atau family, kita berkomunikasi secara langsung. Baik, yang kedua, pemersatu. Nah, bicara dengan pemersatu ini dikatakan satu bahasa. Ketika kumpul, kita memakai yang namanya bahasa, yaitu bahasa persatuan di sebuah acara tersebut. Dan juga bunyi dari Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ungkapan emosi, yang dimana ungkapan emosi ini ketika kita merasakan sesuatu yang bikin hati kita itu kesal, kecewa kepada orang yang membuat kita jadi kesal. Nah, itu kita ungkapkan kepada orang lain apa yang kita rasakan ataupun apa kekecewaan kita. Nah, yang keempat yaitu kontrol sosial, yang dimana kontrol sosial ini ketika kita berbicara kepada orang lain, yang dimaksud seperti orang yang lebih dewasa dari kita ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita bisa menjaga sikap atau bisa sopan dalam berbicara. Nah, yang kelima yaitu pengembangan ilmu sosial, yang dimana pengembangan ini ketika kita belajar, nggak mungkin kita pakai bahasa Nias atau bahasa daerah kita. Yang kita pakai itu bahasa Indonesia yang saling berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar menggunakan bahasa. Baik, kita lanjutkan sejarah perkembangan bahasa di Indonesia. Yaitu bahasa Melayu merupakan bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Sumatera. Bahasa ini memiliki daerah sembarang yang cukup luas di Indonesia, seperti Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Lampung, Batung, Bali, Ternate, dan sebagainya. Adapun fungsi
bahasa Melayu yaitu bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, bahasa penghubungan, bahasa resmi kerajaan. Faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. 2. Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui bahwa dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan. Agar tidak terjadi imperialisme bahasa, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu atau Austronesia sebagai bahasa penghubung. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan di situ dibuat Sumpah Pemuda, yaitu 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang sebenarnya bahasa Indonesia itu dikukuhkan pada tanggal 18. Jenis ejaan opinion jet ini ialah yang dimana J penulisannya J tapi penyebutnya Y. Yang kedua, jenis ejaan dulu yang artinya dulu. Demikian penjelasan saya mengenai hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sampai jumpa.